Baik, selamat pagi teman-teman dan ibu dosen sekalian. Perkenalkan nama saya Oktita Teresia Sinambela dengan NIM 230501096. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang mekanisme penerbitan saham di Bank Mandiri atau disingkat dengan BMRI. Baik, yang pertama itu eh, tahap pertama yaitu tahap persiapan dan persetujuan internal. Pada tahap ini, pada tahap ini, wacana dan kajian berupa analisis kebutuhan modal serta penentuan jumlah saham baru yang akan diterbitkan. Eh, R- RUPSLB atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini untuk meminta persetujuan pemegang saham atas rencana REC isu tersebut. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa penambahan modal memang dibutuhkan dan telah disetujui secara resmi oleh pemegang saham. Yang kedua ada tahap pengajuan ke regulator atau OJK atau BEI. Setelah mendapat persetujuan internal, perusahaan mengajukan pernyataan pendaftaran ke OJK sebagai syarat legal penerbitan saham baru. Eh, pro- Prospektus emisi saham ini berisi informasi tujuan penggunaan dana, harga pelaksanaan, jumlah saham, serta ketentuan reg isu lainnya. Tahap ini bertujuan untuk menjamin transparansi dan perlindungan investor. Tahap yang ketiga yaitu tahap eksekusi reg isu, yang dimana pada tahap ini ditentukan come date, yaitu tanggal terakhir investor berhak mendapatkan HMETD. Dilakukan pencatatan HMETD dan periode perdagangan HMTD di pasar. Pemegang saham dapat menembus saham baru sesuai haknya dengan harga yang telah ditetapkan. Jika tidak digunakan, hak tersebut bisa dijual selama periode perdagangan. Yang ketiga ada tahap pencatatan atau listing, yang dimana setelah periode pelaksanaan selesai, saham baru dicatatkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Modal perusahaan meningkat, serta baik bank seperti BMRI ini dapat melakukan peningkatan modal yang dapat memperkuat capital adequacy ratio atau CAR atau rasio kecukupan modal. Baik, yang kedua ada mekanisme proses penerbitan saham di ASBC Holding PLC. Yang pertama itu ada persetujuan direksi atau RUPS, yang dimana di keputusan awal dilakukan oleh Dewan Direksi. Jika saham melebihi batas otorisasi, maka diperlukan persetujuan RUPS, reg isu dan dapat konversi saham yang dalam jumlah besar. Yang kedua ada penyusunan dokumen hukum, di mana penyusunan ini merupakan prospektus dan offering memorandum yang berisi informasi tentang jumlah saham yang diterbitkan, tujuan penggunaan dana, risiko dan ketentuan penerbitan, serta syarat dan kondisi lainnya. Yang ketiga ada pengajuan ke otoritas atau regulator, di mana ada pengiriman listing application yang dapat diajukan ke UK Listing Authority dan Hong Kong Stock Exchange, dan dapat lalu ke proses review dan persetujuan perdagangan. Yang keempat ada penetapan harga atau underwriting, di mana penentuan harga saham baru bisa menggunakan diskon atau reg isu, bisa juga menggunakan penunjukan bank investasi sebagai underwriter atau penjamin emisi dan manajemen pebiksana. Yang kelima, penerbitan dan pencatatan saham. Saham diterbitkan secara resmi oleh KRST Inggris dan CCCAAS. Yang ketiga, ada mekanisme perdagangan bursa berjangka, di mana yang pertama itu ada pendaftaran nasabah atau margin. Nasabah dapat mendaftar ke pialang berjangka dan menyetorkan initial margin jaminan. Yang kedua ada penyampaian amanat atau order. Nasabah memberikan amanat jual atau beli kepada pialang yang kemudian dimasukkan ke sistem perdagangan bursa seperti JFX atau ICDX.
Yang ketiga ada penjumpaan transaksi atau matching, di mana sistem bursa memperjumpakan penawaran jual dan beli berdasarkan prioritas harga dan waktu. Yang keempat ada clearing dan penjamin atau clearing. Setelah cocok, transaksi ini dapat didaftarkan ke lembaga clearing seperti KBI atau ICH yang bertindak sebagai lawan transaksi atau substitusi untuk menjamin penyelesaian. Yang kelima ada mark to market atau penyesuaian harga jaminan, di mana keuntungan atau kerugian dihitung setiap hari berdasarkan harga penutupan bursa. Margin nasabah akan disesuaikan dan dikurangi jika rugi dan ditambah jika untung. Jika margin kurang dari batas minimum, terjadi margin call atau wajib setor tambahan. Yang keenam ada penyelesaian atau settlement, di mana kontrak ditutup sebelum waktu jatuh tempo, atau likuiditas atau offset, atau melalui penyerahan fisik atau tunai, cash settlement, pada tanggal yang ditentukan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.